Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, untuk mempercepat vaksinasi nasional, vaksinasi berbayar mulai di sejumlah lokasi. Vaksinasi berbayar ini merupakan bagian dari vaksinasi gotong royong dengan ketentuan dan proses penyelenggaraan diawasi oleh pemerintah. Lalu seperti apa mekanisme vaksin berbayar dan apakah hanya satu perusahaan saja yang membuka vaksin berbayar? Selengkapnya akan dipaparkan oleh Febrian Ahmad. Silakan Febrian. Vera, benar bahwa pemerintah saat ini juga sudah memberikan lampu hijau untuk dapat memberikan vaksin berbayar kepada sejumlah perusahaan untuk dapat memberikan vaksin berbayar. Namun perlu diingat bahwa vaksin berbayar ini merupakan sebagian kecil dari total vaksin gratis yang sudah digalangkan oleh pemerintah. Adapun jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksin berbayar juga tentunya berbeda dengan vaksin yang sudah ada dikeluarkan gratis oleh pemerintah. Kita ketahui bahwa untuk vaksin berbayar yang digadang-gadang ini akan segera datang adalah vaksin jenis Sinopharm yang didistribusikan oleh PT Kimia Farma. Vaksin ini berasal dari Beijing Bioinstitute Biological Product yang berasal dari China dengan efikasi sebesar 78% jika disuntikan pada warga yang disuntikan dengan vaksin. Kemudian juga kabarnya sudah ada sebanyak 2 juta vaksin dari Sinopharm yang telah tiba di Indonesia dan juga akan segera didistribusikan jika sesuai dengan rencana yang dikeluarkan oleh pihak dari Kimia Farma. Sementara itu, berapa sih dana yang harus dikeluarkan untuk dapat menggunakan layanan vaksin berbayar ini? Kita juga bisa menyaksikan bahwa untuk dana yang disiapkan ini totalnya adalah untuk 2 kali vaksin adalah sebesar Rp879.000. Adapun ada rincian dari dana yang diberikan ini. Di antaranya adalah harga pembelian vaksin sebesar Rp321.000 per dosis. Kemudian juga pelayanan vaksinasi yang diberikan adalah sebanyak Rp117.000 dan juga 1 dosis jadinya totalnya adalah sebanyak 439 yang kalau 2 kali dosis sesuai dengan anjuran dari WHO, total yang dikeluarkan adalah Rp879.000. Lantas bagaimana cara mendapatkan vaksin berbayar yang sudah dikeluarkan ataupun rencananya akan segera dirilis oleh Kimia Farma? Kita akan melihat bahwa untuk dapat mendaftarkan diri dari vaksin berbayar ini diperlukan pendaftaran dengan 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan call center dari Kimia Farma, nomornya adalah 15255, atau juga bisa menggunakan website yang dimana nanti dalam website resmi kimiafarmaapotek.co.id ini akan digarahkan melalui WhatsApp dan juga akan ada admin yang melayani Anda. Selain itu juga bisa menggunakan aplikasi Kimia Farma yang mana aplikasi ini nanti akan dirilis untuk vaksinasi berbayar rencananya pada tanggal 15 Juli 2021. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengetahui bahwa dalam vaksin berbayar ini akan dilakukan tidak di seluruh Indonesia atau belum di seluruh Indonesia, rencananya akan dilakukan di 8 tempat saja. 3 lokasi di DKI Jakarta, yakni mulai dari kawasan Senen dengan batasan tentunya yakni hanya 200 orang per hari, di Pulau Gadung dan juga di Blok M yang juga sama-sama maksimal 200 orang per hari saja untuk dapat diberikan vaksinasi. Ada juga di Bandung dengan drive-thru sebanyak 200 orang per hari, kemudian juga di Semarang, di Solo, dan juga di Surabaya, dan juga yang ada di Bali. Tentunya dengan adanya batasan dari per orang yang akan disuntikan vaksin pada tempat ataupun lokasi yang ada di Kimia Farma ini merupakan salah satu cara untuk dapat tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga memastikan bahwa vaksinasi gratis ini lebih banyak dibandingkan dengan vaksinasi yang berbayar yang disiapkan oleh sejumlah perusahaan. Namun, apakah perusahaan yang mengeluarkan vaksin gratis ini hanyalah dari Kimia Farma? Ternyata tidak, pemirsa. Ada sejumlah perusahaan lain yang rencananya juga akan mengeluarkan atau mendatangkan vaksin dengan cara berbayar. Salah satunya adalah PT Bio Farma Persero yang rencananya akan mendatangkan vaksin jenis CanSino yang diproduksi oleh CanSino Biologic Incorporation dari China dengan efikasinya adalah sebesar 65% dan rencananya akan mendatangkan PT Bio Farma ini sebanyak 3 juta vaksin yang akan siap dikirim dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2021. Artinya belum datang tapi sudah ada rencana demikian. Sehingga kalau ada asumsi yang mengatakan bahwa hanya Kimia Farma saja yang mengeluarkan vaksin berbayar, itu keliru, pemirsa. Kemudian juga kita bisa melihat terkait
dengan data ataupun dasar hukum mengapa sebenarnya ada vaksin berbayar padahal vaksin gratis juga tengah digaungkan oleh pemerintah. Ternyata vaksin berbayar ini termasuk ke dalam kategori vaksin gotong royong yang mana ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2021. Setidaknya pada pasal 1 ayat 5 berbunyi adalah vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu atau orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan atau karyawati, keluarga individu, dan juga sampai dengan keluarga lainnya yang dibebankan pada badan hukum ataupun badan usaha. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ini juga diatur terkait bagaimana pendanaannya. Kita akan melihat selanjutnya. Nah, ini yang merupakan salah satu juga yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, di mana untuk penyedia vaksin ini diharuskan merupakan dari badan hukum ataupun badan usaha. PT Kimia Farma juga termasuk ke dalam badan hukum yang tentunya harus sesuai dengan prosedur dan juga pendaftaran sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk badan hukum ini diperbolehkan untuk memberikan vaksin kepada karyawan, keluarga, individu terkait dalam keluarga di badan hukum tersebut, dan juga perorangan. Artinya memang perorangan diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin dari penyedia badan hukum dan juga badan usaha secara berbayar. Untuk pendanaannya juga diatur dalam undang-undang ataupun peraturan Menteri Kesehatan tersebut, di mana bisa melakukan pendanaan dari badan usaha dan juga perorangan atau individu. Sehingga sebenarnya untuk vaksin berbayar ini juga sudah dikemukakan dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Kita juga bisa melihat nanti selanjutnya bahwa ada anggapan untuk vaksin berbayar ini nanti artinya vaksin gratis akan dihentikan. Itu juga merupakan anggapan yang salah dikarenakan sampai dengan saat ini pemerintah sudah menerima cukup banyak vaksin ataupun dosis vaksin yang tiba di Indonesia. Kita akan merinci terlebih dahulu dari vaksin Sinovac yang sudah tiba sampai dengan saat ini. Totalnya adalah sebanyak 105 juta dosis bahan baku yang mana ini sudah diekstrak untuk menjadi vaksin siap pakai oleh PT Bio Farma sebanyak 80 juta dosis vaksin. Kemudian juga sudah ada 3 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia. Selain itu ada juga AstraZeneca. Totalnya yang sudah tiba di Indonesia adalah sebanyak 9.200.000 dosis vaksin. Ada juga vaksin Moderna yang baru saja tiba kemarin, totalnya adalah sebanyak 3 juta vaksin. Rencananya akan digunakan untuk tenaga kesehatan sebagai booster dosis ketiga. Dan juga yang terakhir adalah vaksin Sinopharm. Ini yang rencananya akan digunakan untuk vaksin gotong royong berbayar diberikan kepada masyarakat. Jika ditotalkan semuanya, totalnya vaksin yang sudah tiba di Indonesia adalah sebanyak 102 juta vaksin atau 102 juta dosis vaksin. Artinya hanya ada 2 juta dosis vaksin Sinopharm yang akan digunakan berbayar kepada masyarakat, sementara 100 juta sisanya diberikan secara gratis. Perbandingan yang sungguh sangat jauh dan juga menegaskan bahwa vaksin berbayar ini hanya sebagian kecil dari vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan melihat vaksinasi yang sudah dilakukan di Indonesia selama ini sejauhnya seperti apa. Target pemerintah dalam program vaksinasi tahap 1 dan juga tahap 2 adalah sebanyak 40 juta warga tervaksin. Dan dari 40 juta target awal ini, sudah ada sebanyak 36,2 juta tervaksinasi dosis pertama atau sebanyak 89,88% sudah mendapatkan dosis pertama. Dan juga sebanyak 37,20% atau 15 juta sudah mendapatkan dosis kedua. Yang artinya kalau dosis pertama dan juga dosis kedua ini sudah sesuai ataupun sudah terpenuhi dari target awal ini, pemerintah akan kembali memberikan atau meningkatkan target sehingga vaksinasi akan terus dilakukan dan juga seluruh warga Indonesia dapat tervaksinasi dengan baik sehingga herd immunity ataupun kekebalan komunal dapat terjadi di Indonesia. Tentunya apapun jenis vaksinnya, berbayar atau tidak, jika sudah sesuai dengan aturan WHO dan juga masuk melalui resmi sesuai dengan aturan BPOM, rasanya vaksin apapun akan sama saja dan sama manfaatnya bagi warga negara Indonesia. Demikian, Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Febrian atas paparan Anda.